Halo teman-teman seluruh negeri dan luar negeri yang sedang nonton di depan layar, bawaan HP, tabungan, atau malah di warkop sedang nongkrong sama teman. Salam semangat karyawan yang sedang cewek in cewek out, petani yang sedang nunggu hujan, dan pembuat bata merah yang sedang berdoa mohon panas, tapi jangan sampai terik. Selamat datang kembali di debat konyol yang gak pernah ada awal dan akhirnya. Bab kali ini kita bahas soal doa yang kadang kayak GPS yang sore-sore, malah ngambil rute jalan raya yang macet parah. Kubu Ustadz, baju putih rapi, dada bersinar, sambil memegang buku, tapi kadang kesasar baca halamannya. Teman-teman, marilah kita duduk tenang, kalau bisa ambil alas jadi nggak keseleo ya. Saya mau bilang nih, setiap kali kita punya masalah, dari yang kecil kayak lupa sandi HP sampai yang gede kayak mau nikah, tapi belum punya rumah, solusinya adalah doa. Kenapa? Karena semua masalah di dunia ini, dari yang kamu rasain kayak kenapa saya selalu dapat antrian panjang di warteg, sampai kenapa cuaca selalu hujan pas mau jalan-jalan, semuanya itu ada tangan Tuhan di baliknya loh. Kayak kamu pesan makanan di aplikasi aja kan? Ada sistemnya kan? Nah, dunia ini juga punya sistemnya, dan cara kita hubungin dengan admin sistem dunia itu adalah doa. Misalnya dulu aja ya, zaman nenek moyang kita, pas mau membuka ladang, mereka doa minta hujan pas tepat waktu, minta tanamannya subur. Dan hasilnya, bisa dapat padi banyak, bisa buat tepung, bisa buat kue, bisa jual buat beli pernak-pernik rumah tangga. Ada juga yang saat sakit, mereka doa sambil diobatin dengan ramuan herbal. Dan akhirnya sembuh juga kan? Buktinya kan kita bisa ada di dunia ini karena nenek moyang kita berhasil berdoa dan berjuang barengannya. Jadi saya bilang aja, jangan pernah males berdoa. Kalau kamu punya masalah, doakan aja. Kalau kamu mau sesuatu, doakan aja. Tuhan pasti ngerti dan pasti akan mengabulkannya dengan cara yang terbaik buat kita. Kayak kamu pesen es krim aja kan, mungkin kamu pesen coklat, tapi ternyata stok habis. Jadi diberikan vanila yang justru lebih enak. Itu kan juga bentuk pemberian yang baik kan? Filosof. Baju kemeja kotak-kotak, kacamata besar, sambil mengeluarkan catatan. Tapi tulisannya kebanyakan gak ada yang ngerti. Tenang aja Ustadz, saya bukan mau merusak keyakinan kamu ya. Karena keyakinan itu kayak baju kesayangan, masing-masing punya yang cocok dan kita harus menghargainya. Tapi saya mau ngajak kita semua berpikir dengan sedikit skeptis aja. Kayak kamu beli barang di pasar, kamu pasti cek dulu kan kondisinya sebelum beli? Bukan berarti kamu tidak percaya pedagangnya, tapi cuma buat lebih teliti aja. Coba kita lihat aja kasusnya ya. Setiap ada bencana besar, kan para pemuka agama dari berbagai keyakinan pasti melakukan ritual dan doa kan? Misal ada gempa, ada banjir, mereka doa minta keselamatan, minta bencana cepat berlalu. Tapi kenapa ya, meskipun sudah doa dengan sungguh-sungguh, masih ada korban jiwa, masih ada rumah yang roboh. Lalu pas para pemuka agama itu sendiri sakit, kayak sakit parah kayak jantung atau kanker, mereka juga diangkut ke rumah sakit kan? Bukan cuma duduk di rumah doa aja. Kalau kita bilang semua doa pasti diabulkan, dunia ini bakal jadi kacau balau deh, teman-teman. Bayangin aja, kalau setiap orang sakit yang didoakan sembuh, maka rumah sakit bakal jadi tempat yang sepi banget, mungkin jadi tempat nongkrong aja. Dokter-dokternya bisa jadi supir ojol atau penjual bakso di pinggir jalan. Universitas kedokteran juga bakal tutup karena nggak ada yang mau kuliah jadi dokter lagi. Gimana dong kalau kita butuh operasi besar-besaran tapi udah nggak ada dokter yang ahli? Atau contoh lagi nih, petani sama pembuat bata merah. Pas musim tanam, petani pasti berdoa minta hujan terus ya, biar tanamannya tumbuh baik. Tapi pembuat bata merah, mereka butuh cuaca panas banget biar bata yang dibuatnya cepat kering dan kuat. Kalau doa petani langsung diabulkan terus hujan setiap hari, maka bata merah yang dibuat bakal jadi lembek kayak kue bolu yang terlalu banyak telur. Kalau doa pembuat bata merah langsung diabulkan terus panas terik setiap hari, maka tanaman petani bakal jadi kering kayak semangka yang udah 3 hari tidak disiram. Akhirnya bisa jadi perang saudara loh, petani marah sama pembuat bata merah, karena masing-masing doanya diabulkan, tapi merusak usaha satu sama lain. Lagi-lagi contoh nih, yang lebih kocaknya. Bayangin kalau tukang tambal ban yang setiap hari duduk di pinggir jalan berdoa, "Ya Tuhan, berikan saya rezeki sama kaya pemilik pabrik ban yang besar itu ya." Atau karyawan pabrik rokok yang cuma dapat gaji bulanan pas-pasan berdoa, "Ya Tuhan, berikan saya rezeki sama kaya, pemilik pabrik rokok yang punya mobil mewah dan rumah besar itu ya." Kalau doa kayak gitu langsung diabulkan, gimana dong nasib pemilik pabrik ban dan rokoknya? Mereka bisa jadi bangkrut karena semua keuntungan mereka langsung berpindah ke tukang tambal ban dan karyawannya. Padahal kan tukang tambal ban itu butuh pelanggan yang banyak ban yang bocor. Bukan butuh jadi pemilik pabrik ban kan? Karyawan rokok juga butuh kerja yang stabil, bukan butuh jadi bos yang harus mikirin banyak hal.
Itu kan bukan doa lagi, tapi kayak kamu mau paksa orang lain ngasih apa yang mereka punya ke kamu. Itu kayak pembebanan aja deh. Mister nyeleneh masuk ke tengah, sambil membawa cangkir teh hangat. Wah, wah, wah. Debatnya seru abis nih teman-teman. Bikin kepala kita jadi kayak mesin cuci yang lagi ngeputar, tapi tetap bisa mikirin logikanya. Biarkan saya kasih analogi lucu buat lebih paham ya. Dunia ini kayak restoran besar banget deh. Ustadz itu kayak pelayan yang bilang, teman-teman, kalau mau pesan makanan apa aja, tinggal bilang aja sama chefnya ya. Chefnya pasti bisa bikin dan pasti sesuai selera kamu. Sedangkan filosof itu kayak pelayan lain yang bilang, tapi teman-teman, sebelum pesen ya, cek dulu menu yang ada aja kan. Kalau kamu pesen makanan yang nggak ada di menu, atau pesen banyak banget sampai melebihi kapasitas dapur, bisa jadi nggak bisa dibuat atau hasilnya tidak sesuai harapan kamu loh. Nah, sejarahnya doa itu memang punya manfaat yang luar biasa banget loh teman-teman. Dari zaman dulu sampai sekarang, doa itu bukan hanya sebagai cara buat ngomong sama Tuhan aja, tapi juga bisa bikin hati kita jadi tenang, bisa bikin kita lebih sabar menghadapi masalah, dan bisa bikin kita saling mendukung satu sama lain. Misalnya pas ada teman yang sakit, kita doakan dia sembuh. Itu kan juga bentuk kasih sayang kita sama dia kan? Bukan cuma buat ngasih tugas sama Tuhan aja. Tujuan utama dari doa sebenarnya adalah buat kita jadi lebih dekat sama Tuhan, lebih menghargai apa yang kita punya, dan lebih kuat menghadapi segala tantangan di hidup. Doa bukan aja alat buat minta-minta apa aja yang kita mau kayak anak kecil yang lagi ngemisin orang tua beliin mainan. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, doa itu penting banget buat kita yang punya keyakinan, tapi kita juga harus bisa berpikir dengan logis dan realistis. Doakan aja apa yang kita butuhkan, dan yang baik buat kita serta orang lain, bukan doakan apa yang cuma buat kepuasan diri sendiri aja. Kayak kamu mau beli motor aja kan? Kamu doakan bisa dapat uang buat beli motor yang baik dan aman, bukan doakan motornya langsung jatuh dari langit sampai bikin jalanan macet. Mister nyeleneh berdiri langsung, sambil mengangkat tangan. Oke deh, teman-teman. Debat konyol kali ini sampai sini saja ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu kira seru dan bikin ketawa. Komen aja apa pemikiran kamu, kalau kamu sisi ustadz atau sisi filosof. Dan jangan lupa subscribe ke channel Mister Nyeleneh untuk debat konyol selanjutnya yang lebih seru dan kocak.